Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring ya. Untuk itu sebelum kita mulai materi selanjutnya, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, anak-anakku tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dulu, membaca doa pembuka. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku semuanya, untuk materi pada pagi hari ini yaitu melanjutkan tentang zakat, yaitu zakat mal. Kemarin sudah saya terangkan nisab zakat mal. Untuk pagi hari ini ya, saya akan menyampaikan cara menghitung zakat mal. Ya, kita coba anak-anakku sebelum dilanjutkan tolong dipersiapkan buku catatan sehingga apa yang kita pelajari nanti anak-anakku bisa mencatat dan bisa mempelajari sehingga apa yang saya sampaikan anak-anak bisa paham. Cara menghitung zakat mal dengan contoh ilustrasi soal ya. Ini contoh soal apabila kita menghitung zakat mal. Soal pertama, contohnya Bu Ernawati mempunyai emas sebanyak 110 gram yang disimpan di rumah sejak muda. Memang beliau sangat tertarik dengan koleksi emas. Karena sudah setahun beliau ingin mengeluarkan zakatnya. Berapa rupiah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat emas tersebut apabila harga emas sekarang ya 560.000 per gramnya. Berarti ya cara menghitungnya berarti 110 yaitu yang dipunyai Bu Ernawati sebanyak 110. Berarti 110 kali harga emas sekarang. Harga emasnya ya itu dihargai 560.000. Berarti kali 560.000. Terus kali berapa zakat emas? Zakat emas kan 2,5%. Nah, 110 kali 560.000 berjumlah 61.600.000 dikalikan 2,5% ya sama dengan 1.540.000 rupiah. Berarti zakat Bu Ernawati yaitu zakat emasnya mengeluarkannya 1.540.000 rupiah ya. Nah, itulah cara menghitung zakat emas ya. Seandainya emasnya yang dimiliki disamakan atau cara mengeluarkan dengan uang ya, berarti seandainya harga emas sekarang itu 1 juta ya tinggal 110 kali 1 juta
kali 2,5%. Berapa nanti hasilnya? Ya, cara yang pertama. Terus sekarang ini zakat tentang perniagaan atau perdagangan. Contoh, Pak Hirman mempunyai aset barang perdagangan di tokonya dengan jumlah total 150 juta. Kemudian dalam setahun beliau mendapatkan keuntungan sebesar 45 juta. Berapa rupiah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat tersebut? Berarti zakat perdagangan dari total ya barang aset tersebut ditambah laba. Ya, dari contoh itu 2,5%. Zakat perdagangan atau perniagaan zakatnya kan 2,5% kali aset 150 juta ditambah untung 45 juta karena sudah setahun ya dimilikinya. Ya, berapa jumlahnya? 2,5% kali 195 juta, hasilnya 4.875.000 atau bisa dikerjakan. Contoh yang kedua, 2,5% kali 195 juta, hasilnya sama 4.875.000. Ya. Coba diperhatikan anak-anakku, nanti setelah saya terangkan saya beri latihan soal. Kalian harus mengerjakannya. Soal ketiga, Bu Nadia mempunyai perak seberat 1.500 gram yang disimpan di rumah. Sejak kecil memang beliau sangat tertarik dengan koleksi dari bahan-bahan perak. Karena sudah setahun beliau ingin mengeluarkan zakatnya. Berapa rupiah jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk zakat perak tersebut? Apabila harga perak sekarang 10.500 per gram perak. Ya, ini hampir seperti emas. Nah, kita perlu mengetahui nisab perak kan 624 gram. Berarti kalau Bu Nadia mempunyai 1.500 gram, ya sudah dimiliki 1 tahun, sudah lebih dari nisab, berarti wajib zakat. Bagaimana cara menghitungnya? Zakat perak sama 2,5% kali 1.500 beratnya gram kali harga sekarang atau harga yang sudah ditentukan di dalam soal. Berarti harganya berapa? 10.500. Hasilnya zakat perak 2,5% kali 15.750.000 rupiah. Zakat peraknya yaitu 393.750 rupiah. Nah, itu caranya sama, tinggal kalian nanti dilihat harga perak sekarang berapa sesuai dengan pertanyaan yang ada. Soal keempat ini tentang peternak ya. Pak Abdurrahman adalah seorang peternak sapi. Dia memulai berternak sapi dari tahun 2015. Pada tahun 2020 ini sapi Pak Abdurrahman berjumlah 85 ekor. Dalam merawat sapinya, Pak Abdurrahman dibantu oleh 3 orang karyawannya.
setiap tahun Pak Abdurrahman mengeluarkan zakat mal. Pada tahun 2020 ini berapa ekor sapi yang dikeluarkan sebagai zakat malnya, yaitu peternakan. Jawabnya, sapi nisabnya, ya, nisab itu batas minimal. Nisab sapi 30 sampai 39 ekor. Zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 sampai 59 ekor, kadar zakatnya 1 ekor sapi umur 2 tahun. Berarti jika Pak Abdurrahman memiliki 85 ekor sapi, maka kadar zakat malnya adalah, ya, berarti 85. Berarti 2 ekor sapi umur 2 tahun. Ini kalau peternak, ya. Nisab itu batas minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. Seandainya Pak Abdurrahman selama setahun sapinya hanya 25 ekor, berarti wajib zakat pun tidak? Tidak wajib, karena belum 1 nisab. Kalau sudah 50 berarti wajib zakat, karena sudah lebih 1 nisab. Sekarang soal yang kelima. Pak Hendrawan hidup di Jakarta. Beliau bekerja di sebuah perusahaan swasta. Gaji per bulannya adalah 20 juta rupiah. Berapa besar zakat profesi yang dibayar Pak Hermawan dalam setahun? Berarti ini zakat profesi 20 juta. Nah, setiap bulannya gajinya 20 juta. 1 tahun berarti 12 bulan. 20 juta kali 12 bulan berjumlah 240 juta. Kali zakatnya berapa? Ya, zakat profesi. Zakat profesi 2,5%. Berarti 240 juta kali 2,5% sama dengan hasilnya 6 juta rupiah. Berarti zakat Pak Hermawan setiap tahun, ya, 6 juta rupiah. Atau lebih mudah bisa dengan cara begini, 2,5 per 100 kali 240 juta, ya, sama dengan, nah itu sama hasilnya yaitu 6 juta rupiah. Ini zakat profesi. Soal yang keenam, Pak Abdullah adalah seorang petani melon yang sukses. Ia menanam ribuan tanaman melon dan akhirnya mampu menanam atau memanen ribuan melon tersebut dengan mendapat hasil sebanyak 122 juta rupiah. Setelah dipotong biaya operasional dan gaji karyawan yang merawat, berarti hasil bersihnya 122 juta rupiah. Tanaman melon tersebut, berapa besar zakat yang harus dikeluarkan Pak Abdullah? Berarti caranya sama, 122 juta kali 2,5% sama dengan 3.050.000 rupiah. Berarti zakatnya Pak Abdullah, ya,
dari hasil petani melon dikeluarkan 3.050.000 rupiah. Ini yang terakhir, soal yang terakhir. Pak Rohimin seorang petani tradisional yang memiliki sawah tada hujan. Kemarin sudah ya saya sebutkan, berarti hasil pertanian yaitu hasil makanan pokok itu ada dua cara. Apabila tada hujan berarti tanpa biaya dikeluarkannya 10%. Apabila dengan biaya dikeluarkannya 5% zakatnya setiap kali panen. Pada saat panen mampu menghasilkan padi seberat 3 ton. Berdasarkan ilustrasi tersebut, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Rohimin pada waktu panen? Jawabnya, nisab zakat pertanian adalah nisabnya zakat pertanian. Berarti tadi apa nisab? Batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakat. Pertanian nisabnya 750 kg. Apabila perairan tanpa biaya kadar zakatnya 10%. Namun jika perairan dengan biaya kadarnya 5%. Nah ini berarti kalau 3 ton dijadikan kilo menjadi 3.000 kilogram. Berarti lebih dari 750 kilo. Karena soalnya ya memiliki sawah tada hujan, berarti tada hujan tanpa biaya zakatnya 10%. Berarti sama dengan 300 kilogram. Berarti zakatnya yang harus dikeluarkan Pak Rohimin pada waktu panen seberat 300 kilogram. Tapi seandainya tada hujan, Pak Rohimin itu sawahnya dengan biaya cara pengairannya berarti sama dengan 300 kg kali 3.000 kg kali 5% sama dengan 150 kg yang harus dikeluarkan apabila dengan biaya ya. Nah, itulah contoh-contoh cara penghitungan zakat mal. Oleh karena itu anak-anakku, untuk lebih ya jelasnya kalian biar mengerti, ini saya ya ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya jangan di kertas, di buku catatan ya. Untuk mengumpulkannya besok akhir bulan saja, berarti tidak minggu depan, tidak minggu keempat, minggu terakhir setelah materi selanjutnya. Soal pertama, Ibu Emi mempunyai simpanan emas sebanyak 90 gram emas di dalam brankasnya yang telah ia simpan selama lebih dari setahun. Nah, berarti jika harga emas sekarang 1 juta, berapa zakat yang harus ia keluarkan? Coba kalian nanti lihat nisab zakat emas berapa. Kalau ya sudah sesuai dengan nisab zakat emas, berarti Bu Emi wajib mengeluarkan. Kalau belum, berarti tidak wajib dikeluarkan. Ya, kalau wajib berarti hitung, itu dihitung di soal yang pertama. Soal kedua, Pak Agus seorang pembisnis yang menggeluti dunia bisnis online. Dari hasil pekerjaan ia sering menabung di bank. Ketika telah sampai 1 tahun,
ia mengecek saldonya telah mencapai 100 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Berarti 100 juta kali 2,5% hasilnya berapa? Itu caranya begitu. Soal ketiga, ada seorang pekerja bank dengan pendapatan per bulan 8 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan selama setahun? Berarti 8 juta kali 12 bulan hasilnya berapa? Nanti dikalikan 2,5%. Yang keempat, ini yang terakhir, seorang petani padi memanen hasil padinya sebanyak 1000 kilogram. Dan tanaman tersebut ia sirami menggunakan bantuan pompa air, berarti biaya. Berapakah zakat yang wajib dikeluarkan seorang petani tersebut? Tolong dihitung ya. Ini mudah-mudah soalnya. Tolong soalnya ditulis kembali. Setelah itu jawabnya setiap kali satu soal jawab sekalian, satu soal jawab ya, jangan soal dulu baru dijawab ya. Demikian ya cara menghitung zakat mal. Oleh karena itu anak-anakku, kalau tidak bisa nanti menghubungi saya ya. Kalau ada kesulitan bisa ya tanya kepada saya ya. Dari kami, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, saya mohon maaf. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.